Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bagus Mustaqim, pengawas sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, sekaligus sebagai instruktur nasional kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Direktorat PAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan tugas belajar di program Dr. Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bapak Ibu para pembelajar digital yang saya hormati, saya berinisiatif untuk mendirikan atau membangun satu kanal YouTube yang saya beri judul atau saya beri identitas sebagai Rumah Pembelajar Digital. Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu para pembelajar digital semuanya, apa itu Rumah Pembelajar Digital dan bagaimana ini nanti akan saya kembangkan, serta bagaimana Bapak Ibu semua, baik guru, pendidik, pengawas, dan semuanya bisa terlibat bersama-sama, belajar bersama-sama dalam rangka mengembangkan kompetensi digital kita. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menampilkan materi sebagai berikut. Ya, pertama kali saya akan menyampaikan mengapa Rumah Pembelajaran Digital. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran abad 21, pembelajaran abad ke-21 ini sudah digaungkan selama beberapa tahun terakhir, mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan kurikulum 2013. Di dalam pembelajaran abad ke-21 ini, ada satu kunci utama yang terlewat. Pembelajaran abad ke-21 ini memang ada beberapa elemen, dan beberapa elemen ini sudah dibangun oleh Kementerian Pendidikan, sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu guru maupun pendidik di sekolah ataupun madrasah. Beberapa elemen itu diantaranya 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication, itu sudah disosialisasikan secara masif, sudah dibangun dan sudah dikembangkan. Konsep pembelajaran kontekstual itu juga sudah dikembangkan. Namun ada satu yang sepertinya masih tertinggal, yakni literasi digital dan teknologi informasi. Padahal literasi digital dan teknologi informasi ini menjadi kunci pokok dalam pembelajaran abad ke-21. Tanpa ada pendekatan digital dan literasi informasi, pembelajaran sekreatif apapun hanya akan berhenti pada tataran konseptual di kelas itu. Sementara yang ingin ditekankan dalam pembelajaran abad ke-21 adalah ada produk yang bisa dihasilkan, ada project yang dikembangkan oleh para pembelajar siswa-siswa kita, yang tentunya produk dan project itu akan lebih banyak menggunakan fasilitas serta media digital. Itu alasan yang pertama, mengapa Rumah Pembelajaran Digital ini saya dirikan, yakni untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru, para pendidik dalam mengembangkan pembelajaran abad ke-21 yang sesungguhnya, bukan pembelajaran abad ke-21 yang sekedar konsep dan teori dalam implementasi dan aplikasi pembelajarannya yang saya sebut sebagai pembelajaran abad ke-21 KW. Yang kedua, sebagaimana kita alami bersama, selama beberapa beberapa bulan belakangan ini, 2-3 bulan, para guru dihadapkan dan dipaksa mengembangkan pembelajaran daring.
dikarenakan adanya pandemi wabah COVID-19. Nah, dari keterpaksaan ini saya melihat banyak guru yang terdorong, termotivasi, bergairah mempelajari berbagai ragam aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini adalah perkembangan yang sangat positif. Dan perkembangan ini harus ditindaklanjuti atau harus direspon oleh para pemangku kebijakan pendidikan, direspon oleh semua elemen masyarakat yang menginginkan pendidikan ini berkembang secara positif ke depan. Nah, pembelajaran daring selama masa pandemi ini bisa menjadi pintu masuk bagi para guru, pendidik, dan para pembelajar digital untuk mengembangkan pendidikan berorientasi digital. Dan yang ketiga, sudah menjadi tuntutan zaman bahwa anak-anak yang dididik di sekolah mulai dari 10 tahun yang lalu sampai tahun-tahun yang akan datang adalah para digital native. Mereka adalah tuan rumah digital. Sementara sebagian guru masih para pendatang digital, digital migrant. Karena para guru ini adalah pendatang, sementara yang diajar adalah penduduk asli digital, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, guru-guru dan para pendidik ini harus memiliki kompetensi dan literasi digital yang mumpuni. Kalau tidak, ya siap-siap saja pembelajaran yang dikembangkan di kelas itu tidak akan mendapatkan respon dari para peserta didik. Siap-siap juga praktek pembelajaran yang dikembangkan di suatu sekolah itu tidak akan sesuai dengan program pendidikan dan pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah. Maka kami berikhtiar mendirikan dan membangun kanal rumah pembelajaran digital ini sebagai media belajar bersama. Apa yang akan kita kembangkan di rumah pembelajar digital ini? Yang pertama, kita akan menginformasikan berbagai kebijakan pendidikan yang dikembangkan dan yang menjadi kebijakan dari pemerintah, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Informasi-informasi aktual tentang perubahan kebijakan pendidikan ini akan kita bagikan di rumah pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, kita juga akan membagikan informasi tentang perkembangan dunia digital yang bisa, khususnya yang bisa dikembangkan oleh para guru dan pendidik untuk mengembangkan pembelajaran digital di kelas. Bapak Ibu para pembelajar digital, yang ketiga, kita akan menghadirkan para pakar di rumah pembelajaran digital untuk berdiskusi sekaligus memberikan pelatihan daring. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari pelatihan-pelatihan yang harganya mahal, gitu. Tetapi kita akan hadirkan para pakar untuk berdiskusi sekaligus melatih Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran daring sekaligus mengembangkan pembelajaran digital. Dan yang keempat, kita akan hadirkan berbagai macam aplikasi yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran digital. Nah, inilah beberapa upaya, beberapa program yang kami programkan di rumah pembelajar digital, sehingga kita bisa belajar bersama. Sehingga kita bisa belajar mengembangkan kompetensi sekaligus meningkatkan literasi digital
yang bermanfaat dan berguna bagi kita, para pendidik dan para guru di era digital. Nah, Bapak Ibu, ke depan, meskipun COVID-19 ini akan berlalu, meskipun virus corona ini akan ditemukan vaksin, saya yakin tren pembelajaran tidak akan setback kembali ke masa lalu. Pembelajaran tidak akan lagi dibatasi oleh sekat dinding kelas. Tetapi tuntutan sebagaimana yang kami sampaikan di depan tadi akan memaksa dalam tanda kutip kita semua, para pelaku pendidikan, mulai dari guru, pengawas, praktisi, pengambil kebijakan pendidikan, untuk mengembangkan pendidikan berorientasi digital. Maka kami berharap rumah pembelajar digital ini memberikan manfaat yang banyak dan manfaat yang strategis untuk para pembelajar digital. Itulah Bapak Ibu, para guru, para pendidik, dan pembelajar digital semuanya, untuk bisa mengembangkan rumah pembelajar digital ini sehingga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bisa memberikan panduan, bisa memberikan bimbingan kepada kita semua. Mari kita belajar bersama sekaligus mengembangkan bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, juga video-video yang nanti akan kami tampilkan di rumah pembelajar digital, sehingga bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga bisa menginspirasi banyak guru dan para pendidik untuk mengembangkan pembelajaran berorientasi digital. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.